Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Welcome back with me, Miss April. So today we will continue our lesson in chapter 5. Kita akan lanjut belajar di bab 5. Seperti yang kalian pelajari kemarin, kita kan sudah belajar tentang adjective, yang artinya kata sifat. Nah, di bab 5 kita kan belajar tentang ask for and give information related to the people, animal, and thing. Apa itu artinya? Nah, kemarin kan sudah Miss jelaskan ya. Ask for itu artinya bertanya, and give yang artinya memberi information, memberi informasi yang berhubungan dengan people yang artinya orang, animal yang artinya hewan, dan thing yang artinya benda. Nah, untuk menanyakan dan memberi informasi, pastinya kita harus membuat kalimat. Nah, untuk membuat kalimat, kita itu butuh yang namanya to be. Nah, cara penulisannya seperti ini, dipisah to be. Jadi, apa itu to be dan gimana cara untuk menggunakan to be? Kita akan belajar hari ini. So, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke, kalau sudah disiapkan, let's study. And let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, what is to be? Apa itu to be? Nah, yang pertama, secara harfiah, to be berarti ada atau adalah. Nah, maksud harfiah di sini itu artinya secara arti atau secara makna. Jadi, secara makna, to be itu ada atau adalah, berarti ada atau adalah. Tapi di bahasa Indonesia juga kadang to be itu tidak diartikan. Contohnya kayak gini, she is beautiful. Kan gak nyambung kalau misalnya dia adalah beautiful, kan cantik, dia adalah cantik, kan gak nyambung gitu. Jadi kadang-kadang kita biasanya mengartikan she is beautiful berarti artinya dia cantik. Jadi terkadang to be itu tidak diartikan di bahasa Indonesia, tapi secara harfiah ataupun maknanya itu berarti ada atau adalah. Jadi bergantung sama kalimatnya. Nah, yang kedua, to be biasa diikuti dengan adjective yang artinya kata sifat, noun yang artinya kata benda, dan adverb yang artinya kata keterangan. Nah, di sini Miss tulis juga singkatannya. Kalau adjective disingkatnya seperti ini, noun disingkatnya N aja, lalu adverb yang artinya kata keterangan disingkatnya seperti ini. Jadi, to be itu nggak hanya diikuti dengan adjective, tapi juga dengan kata benda maupun kata keterangan. Tapi yang hari ini kita fokus di adjective, karena kan kemarin kita sudah belajar tentang adjective. Jadi kita akan membuat kalimat dengan adjective. Tapi to be ini nggak cuma diikuti dengan adjective aja, melainkan bisa kata benda maupun kata keterangan. Nah, to be itu terdiri dari is, are. Tapi ini adalah to be yang bentuknya adalah present tense. Jadi yang menyatakan saat ini gitu. Ada juga to be dalam bentuk past tense yang artinya masa lampau. Tapi yang sekarang kita pelajari 3 to be ini, is, are, yang berkaitan dengan present tense. Next, the use of to be, penggunaan to be. Setelah tadi kita pelajari apa itu artinya to be, sekarang kita belajar cara penggunaan dari to be. Di sini ada subjek, ada to be, dan juga ada adjective. Nah, subjeknya ini ada I,
you, they, we, she, he, it. Ini namanya apa nih? Kalau di bahasa Inggris nih? Iya, ini namanya pronoun. Kita sudah belajar tentang pronoun sebelumnya di bab berapa, ayo? Iya, di bab 2. Jadi subjeknya di sini Miss pakainya pronoun. Lalu ada to be. Tadi kita sudah belajar to be itu ada 3. To be yang bentuknya present tense itu ada 3. Ada am, ada are, ada is. Untuk adjektifnya Miss pakai 1 kata sifat yaitu happy. Jadi kalau misalnya subjeknya itu I, berarti to be-nya am. Kalau you, they, we, to be-nya are. Kalau she, he, it, to be-nya is. Masih pada ingat nggak arti dari I, you, they, we, she, he, it? Oke, Miss jelasin ulang ya. Kalau I itu artinya saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it dia benda. Jadi merujuk ke benda ataupun hewan dan lain sebagainya. Di sini ada yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian catat juga. Selain ini juga dicatat. Nah, di sini ada yang harus kalian perhatikan. Jika subjek adalah nama orang, hewan, dan benda yang tunggal bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Kemarin kita udah belajar tuh di semester 1. Tunggal itu berarti singular. Jadi kalau benda yang tunggal, baik itu orang, hewan, ataupun benda itu sendiri yang tunggal, itu masuknya ke singular noun. Nah, maka to be-nya itu is. Di sini ada examples-nya, ada contoh-contohnya. Yang pertama ada cat is cute. Nah, cat itu artinya kucing. Kucing adalah hewan yang cute, yang lucu. Nah, cat itu kan berarti sama kayak it. Jadi, cat itu kata gantinya atau pronounnya itu it. Berarti to be yang digunakan adalah is. Jadinya, cat is cute. Lalu di sini ada Hilmi. Hilmi itu kan laki-laki. Berarti kata gantinya dia laki-laki, berarti he. Karena kata gantinya atau pronounnya he, maka to be-nya is. Gitu. Jadi kalau misalnya orang, hewan, ataupun benda yang tunggal, itu jangan lupa to be-nya adalah is. Lanjut, jika subjek adalah nama orang, hewan, dan benda yang jamak. Nah, jamak itu kemarin apa? Iya, jamak itu bahasa Inggrisnya plural. Jadi kalau misalnya ada nama orang, jika ada orang, hewan, atau benda yang jamak, maka to be-nya are. Examples, contohnya di sini ada cats are cute. Nah, beda ya. Di sini cats itu ada s-nya nih, ada s-nya. Berarti kan artinya jamak. Kucingnya nggak hanya 1, tapi bisa lebih dari 1. Nah, kalau di sini ada kata benda yang jamak, berarti to be-nya pakainya are. Lalu di sini ada Hilmi and I. Hilmi dan saya. Berarti kan kita. Karena pronounnya itu we, kita, berarti to be-nya adalah are. Jadi di sini pakainya are. Hilmi and I are smart. Artinya Hilmi dan saya adalah pintar gitu. Lalu di sini ada lagi nih contoh kalimatnya. Ada bird and fish are my pet. Artinya burung dan ikan adalah hewan peliharaan saya. Nah, di sini kan
hewannya ada bird dan fish, berarti lebih dari satu. Ada burung, ada ikan. Maksudnya adalah kata gantinya itu kalau lebih dari satu, kata gantinya they. Berarti to be yang digunakan adalah are. Gitu. Kalau misalnya masih belum paham, kalian bisa tanya ataupun chat Miss ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan untuk bertanya kalau misalnya ada yang nggak kalian paham. Nah, ini jangan lupa dicatat. Next, setelah tadi kita belajar tentang penggunaan to be, sekarang kita buat kalimatnya. Kalimat atau bahasa Inggrisnya sentence itu ada dua jenis. Nah, ini yang pertama adalah declarative sentence, yang artinya kalimat pernyataan. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan. Kalimat pernyataan berfungsi untuk memberikan, atau bahasa Inggrisnya to give, informasi tentang orang, hewan, dan benda. Jadi kalimat pernyataan itu fungsinya untuk memberikan informasi tentang orang, hewan, dan benda. Nah, kalimat pernyataan itu ada dua jenis. Yang pertama ada positive sentence atau kalimat positif. Yang kedua ada negative sentence atau kalimat negatif. Positive sentence itu rumusnya ada subject plus to be itu to be-nya ada is, am, are. Ini pilih salah satu tergantung sama subjeknya nanti. Lalu ditambah adjective, noun, adverb. Nah, singkatan ini nih udah Miss bahas ya di what is to be. Jadi jangan bilang nggak tahu, tapi ada dia penjelasan what is to be. Yang ini nih ada nih. Jadi ADJ tadi itu maksudnya adjective, and itu maksudnya noun atau kata benda. Ini yang seperti ini adalah adverb atau kata keterangan. Di sini contohnya yang pertama ada I am diligent. I itu subjeknya, am itu to be-nya. Jadi to be-nya itu digunakan salah satu tergantung sama subjeknya. Karena di sini subjeknya I, maka to be-nya am. Diligent itu adalah adjective. Jadi kalau diartikan saya rajin. Diligent itu artinya rajin. Yang kedua ada Anjani is tall. Anjani berarti subjek. To be-nya is. Tall artinya tinggi, berarti kata sifat plus kata sifat. Lalu kalimat yang ketiga ada snakes are poisonous. Snakes berarti, nah di sini ada S-nya ya. Ada S-nya, berarti ini kalimat jamak, berarti lebih dari satu. Berarti kalau diartikan ular-ular, bukan ular doang. Ular-ular are karena subjeknya itu plural atau jamak, maka to be-nya are. R-nya ini to be. Lalu ada poisonous yang artinya beracun. Ini adalah kata sifat, yaitu adjective. Nah, untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subjek ditambah to be, ditambah not, ditambah adjective, noun, atau adverb. Jadi bedanya kalau yang negatif ditambah not. Ada not di sini yang mengartikan, yang menandakan bahwa ini adalah kalimat negatif. Contohnya ada I am not diligent. I, saya, ini subjeknya. Am, ini to be-nya. Not, ini negatifnya. Ada diligent, ini adjektifnya. Lalu ada Anjani is not tall. Anjani berarti subjek. Is to be-nya.
Not, berarti ini negatifnya. Tall, ini adalah adjective. Lalu snakes are not poisonous. Snakes berarti subjeknya, are berarti to be-nya, not berarti negatifnya, poisonous berarti adjektifnya. Jadi ketika kalian membuat kalimat positif dan negatif, perhatikan rumusnya. Oke? Yang kedua ada interrogative sentence yang artinya kalimat pertanyaan. Untuk membuat kalimat pertanyaan dibutuhkan yang namanya question mark atau tanda tanya. Kayak gini nih, tanda tanya. Nah, kalimat pertanyaan ini ada dua penjelasan. Jadi ketika kalian ingin mengubah kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan, itu rumusnya seperti ini. Pertama adalah to be-nya dulu, ada is, am, are, lalu ditambah subjek, ditambah adjective atau adverb atau noun. Contohnya di sini ada kalimat am I diligent, yang artinya apakah saya rajin? Jadi ini bentuk interrogative sentence atau kalimat pertanyaan dari pernyataan yang ini nih. Jadi kalau misalnya I am diligent diubah jadi kalimat pertanyaan, itu jadinya kayak gini, to be-nya dulu, am, lalu I subjeknya, yang terakhir baru kata sifatnya atau adjektifnya. Is Anjani tall? Nah, to be-nya dulu, baru subjek, lalu kata sifatnya. Ini juga sama. Are snakes poisonous? Apakah ular-ular itu beracun? Are itu to be-nya, snakes, subjek, poisonous, adjective. Jadi ketika kalian ingin mengubah dari kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan, itu pertama to be-nya dulu, lalu subjek, lalu adjektif, kata sifat, ataupun kata keterangan, ataupun kata benda. Yang kedua ada interrogative sentence untuk menanyakan, atau bahasa Inggrisnya ask for, penampilan fisik atau karakter orang, hewan, dan benda. Rumusnya ini seperti ini. Yang pertama ada what-nya, lalu ditambah to be-nya, lalu ditambah subjek, dan ditambah like. Jangan lupa pakai question mark, yang artinya tanda tanya. Jadi kalau membuat kalimat pertanyaan, jangan lupa pakai tanda tanya. Examples, contoh-contohnya di sini ada what is she like? What-nya dulu kalau misalnya kalian ingin menanyakan, lalu is to be-nya, lalu she subjeknya, dan jangan lupa like ditambah like-nya, lalu pakai tanda tanya. Jadi kalau diartikan what is she like, artinya seperti apa dia, perempuan seperti apa dia gitu. Jadi artinya bukan apa yang dia suka, bukan. Kalau misalnya apa yang dia suka itu pertanyaannya what does she like, what do you like, bukannya what is she like. Jadi kalau misalnya what is she like itu menanyakan penampilan dan gimana caranya, kayak gini rumusnya. Yang kedua ada what is the rabbit like? What-nya dulu, lalu to be-nya is, lalu subjeknya ini adalah the rabbit, yang artinya kelinci, lalu ditambah like, dan jangan lupa pakai tanda tanya. Jadi kalau diartikan what is the rabbit like, artinya seperti apa kelinci itu, gitu. Lalu what is the pen like? What-nya, terus to be-nya, lalu the pen, subjeknya, yang artinya pulpen, lalu ditambah like dan question mark, tanda tanya. Artinya
Seperti apa pulpen itu. Jadi ketika kalian ingin menanyakan penampilan fisik atau karakter dari orang, hewan, dan benda, rumusnya seperti ini ya. Exercise latihan soal. Please ask for and give information from the pictures below. Jadi di latihan soal ini kalian diminta untuk menanyakan dan memberi informasi dari gambar-gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama kali kalian buat adalah tabelnya dulu. Karena Miss lihat di latihan soal yang kemarin, ada beberapa anak yang nggak buat tabelnya. Jadi dibuat dulu tabelnya. Nah, setelah dibuat tabelnya, kalian lihat gambar yang ada di tabel ini, lalu tulis nama dari gambar yang ada di setiap nomornya. Contohnya di sini ada nomor 1. Ini kan ada gambar perempuan. Karena kita nggak tahu dia itu namanya siapa, maka kita pakai kata ganti atau pronoun. Kata ganti untuk dia perempuan apa? Iya, she. Jadi nanti kalian tulis she di kolom ini. Tulisnya di buku tulisnya masing-masing ya. Ini she. Oke, setelah kalian tulis pronounnya, jadi pronoun ini itu sebagai subjek juga. Setelah itu, kalian isi kolom ask for information. Karena menanyakan informasi, maka kalian pakai kalimat tanya. Nah, Miss sudah jelaskan bagaimana cara untuk ask for information beserta rumusnya. Jadi, dari penjelasannya sebelumnya, rumusnya adalah what ditambah to be, ditambah subjek, lalu ditambah like, dan jangan lupa pakai tanda tanya. Nah, di sini what, lalu to be-nya is, karena subjeknya adalah she, maka to be-nya is. Lalu ditambah subjeknya, dimasukkan ke sini subjeknya, lalu ditambah like, dan jangan lupa pakai tanda tanya. Jadinya, what is she like? Seperti apa dia perempuan. Nah, setelah kalian isi kolom ini, kalian isi lagi kolom give information atau memberikan informasi. Karena memberikan informasi berarti kalian tulis kalimat pernyataan. Nah, kalimat pernyataannya itu kan ada rumusnya juga untuk yang positive sentence. Rumusnya adalah subject, to be, lalu setelah to be diikuti dengan adjective atau noun atau adverb. Nah, di sini kan subjeknya adalah she. Kalian tulis di sini she. Lalu karena subjeknya she, maka to be-nya is. Nah, di sini kan seperti yang terlihat di gambar ini kan gambar cewek yang kuat gitu. Nah, karena kuat itu adalah adjective, maka di sini pakainya adjective atau kata sifat. Jadi, kuat bahasa Inggrisnya apa? Iya, kuat bahasa Inggrisnya strong. Jadi penjelasannya atau kalimat pernyataannya adalah she is strong. Oke, lanjut. Miss akan jelaskan tentang ada gambar apa aja di setiap nomornya. Karena lumayan banyak nih kemarin yang bertanya, Miss nomor ini tuh gambarnya gambar apa sih? Miss nomor 5 gambarnya gambar apa? Nah, ini sekalian Miss jelaskan juga. Gambarnya itu gambar apa, tapi Miss jelaskannya dengan bahasa Indonesia, nanti kalian tulis di bahasa Inggrisnya. Nah, nomor 2, ini ada gambar laki-laki. Maka kata ganti atau pronoun untuk laki-laki itu apa kira-kira? She atau he? Nanti kalian tulis di sini. Nah, selain kalian lihat gambarnya, kalian juga harus lihat juga apakah benda ataupun gambar tersebut lebih dari satu atau enggak. Kalau lebih dari satu, maka pakainya plural noun. Nah, di gambar nomor 3 ini kan ada lebih dari satu laki-laki, ada 2 laki-laki di sini. Maka pakainya kata ganti atau pronoun yang plural.
Kira-kira apa? They atau we? Nah, nanti kalian tulis di sini. Ini ada gambar laki-laki, berarti pronounnya sama kayak ini. Lalu nomor 5, ini ada gambar ular. Nah, ular bahasa Inggrisnya apa? Nanti kalian tulis di sini. Lanjut, nomor 6. Nah, di sini kan ada hewan. Hewan apa nih kira-kira? Iya, kelinci. Nah, kelincinya ini kan lebih dari satu, maka pakainya plural noun. Jadi jangan lupa si kelincinya ini pakai plural noun ke dalam bahasa Inggris, dalam bentuk plural noun. Lalu di sini ada gambar harimau. Ini ada gambar kamus, ini ada gambar bantal, dan nomor 10 yang terakhir ada gambar penggaris. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, lalu tabelnya difoto dan diupload di Google Form. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada beberapa materi yang belum paham, feel free to ask me. Jangan sungkan untuk bertanya, bisa lewat Google Classroom ataupun WhatsApp Miss. So, thank you for today. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.